Oke, udah Bapak ingatkan ya untuk materi sebelumnya, itu Bapak udah buatkan soal ya, jadi soal ulangan ataupun penilaian harian. Nah, Bapak harap itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada perubahan jadwal ya, jadi untuk fisika, untuk kelas 11, seluruh kelas 11 itu hari Rabu dan hari Kamis ya. Oke, kali ini kita akan membahas ya, sebenarnya hanya pengulangan materi, ya, penguatan. Karena Bapak perhatikan selama ini kan waktu kita sangat singkat. Jadi untuk pembahasan soal itu kita hanya sedikit gitu. Jadi Bapak rasa itu kita perlu tambahkan beberapa contoh soal, ya, supaya untuk memperjelas pemahaman. Oke, sebentar Bapak share dulu. Oke. Nah, oke. Hari ini kita akan fokus untuk pembahasan soal-soal tentang tekanan hidrostatis ya. Yang pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang konsep dari tekanan hidrostatisnya. Oke, coba diperhatikan ya. Jadi indikator hari ini kita diharapkan nanti setelah belajar ini kalian bisa menyelesaikan soal tentang tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu dari suatu fluida. Itu kemarin kelihatannya gampang ya. Kita lihat beberapa soal. Yang mudah-mudahan nih lebih paham lagi. Nah, ini langsung aja ke contoh 1 ya. Contoh 1. Nah, coba diperhatikan dulu konsepnya ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika HA, yaitu HA itu ketinggian airnya yang sebelah kiri ya, yang ini. Ini HA-nya. HA-nya dikatakan ini 0,4 HB, ya, 0,4 dari HB. Oh, maksudnya di sini HM atau HB, maksudnya di titik B ya, ketinggian ketika di titik B dari permukaan minyaknya. Maka tentukan massa jenis minyak. Nah, begini ya, ini salah satu alat sederhana yang bisa kita gunakan untuk menentukan massa jenis suatu cairan tertentu, misalnya minyak, dalam hal ini minyak. Kan minyak ini banyak jenisnya, jadi ada minyak goreng ya, atau minyak oli mesin ya. Oli mesin sendiri ada banyak jenisnya gitu. Tentu mereka memiliki massa jenis yang tidak sama ya, bisa aja berbeda gitu. Nah, untuk menentukan besar massa jenis dari katakanlah minyak ini, kita bisa menggunakan ini disebut dengan apa? Ada yang tahu nih waktu SMP ada yang pernah lihat seperti ini? Ya, silakan. Ada yang tahu? Masih ingat bentuk seperti ini? Ini ada tabung. Nah, di sini tabung berhubungan ya. Jadi biasanya ada yang mengatakan letter U ya biasanya. Ya, tabung berhubungan seperti ini. Nah, jadi Bapak harap bukan hanya bisa menghitung mengerjakan soal, tapi kita juga harus bisa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini salah satu contohnya kita bisa gunakan untuk menentukan massa jenis suatu minyak yang kita belum ketahui gitu, massa jenisnya. Nah, di sini kita menggunakan konsep dari tekanan ya. Nah, perlu kalian ingat di sini kalau tekanan di titik A ya, itu akan besarnya sama dengan tekanan titik B ya, pada di sini, pada titik tinggi yang sama. Nah, biar lebih simpel dan lebih jelas, jadi kita Bapak pindahkan dulu share-nya ya sebentar. Oke, sudah bisa kalian perhatikan ya. Ini sudah Bapak pindahkan untuk lebih mudah mengerjakannya. Nah, mungkin kurang besar ya. Kita bisa sedikit. Nah, jadi tadi udah Bapak katakan kita sebentar, ini warna hitam pula. Titik A sama dengan titik B besaran tekanannya sama. Jadi kita buat sini tekanan di A sama besarnya dengan tekanan di B. Ya. PA sama PB. Nah, yang sebelumnya masih ingat ya, tekanan itu tekanan hidrostatis masuk di sini.
Kalau kita perhatikan, ini sebentar. Ini ada tekanan luar sebenarnya di sini, ada tekanan udara ya. Di sini ada penol, tapi di sebelah kanan di minyak ini juga ada penol ya. Sehingga kalau tekanan totalnya ini bisa kita buat di tekanan penol ya, ditambah sama rho kali G kali H A ya. Nah, ini sama dengan penol ya ditambah. Nah, di sini karena ini air kita buat yang di sebelah kiri air ya. Ini kan air. Nah, ini massa jenisnya massa jenis minyak. Kita buat rho minyak kali G dikali ketinggian minyaknya, atau di sini HB kita buat. Nah, di sini kan penolnya besarnya sama-sama tekanan atmosfer ya. Tekanan atmosfer ini kita bisa hilangkan. Sehingga kalau air itu kemarin Bapak udah jelaskan, air massa jenisnya berapa itu ya? Coba Ricky Anwar. Masih ingat massa jenis air kemarin? Mbak Ricky? Halo? Ricky? Wah. Iya, Sir. Masih ingat massa jenisnya berapa? Air? Enggak, Sir. Pertemuan berapa? Belum tahu, Sir. Karena pertemuan sebelumnya saya nggak ikut, Sir. Oh, nggak ikut kemarin itu. Ada yang tahu? Selain Rizky? Bisa sebutkan? Ini berapa orang yang masuk nih? Jasmine? Halo, Jasmine? Wah, ini walaupun pertemuan sebelumnya nggak masuk, sebenarnya kan harusnya sudah tahu di waktu SMP ada massa jenis air itu harus dihafal. Oke, ini Bapak kasih tahu ya, massa jenis airnya itu 1000. Ya, ini 1000 ya, kilogram per meter kubik. Ini G-nya 10. Nah, A di sini kita buat ini 0,4 dari HB. Nah, sedangkan massa jenis minyak ini kita mau cari, berarti rho minyaknya kali 10 kali HB-nya kita buat aja HB. Ya, tetap HB biasa aja. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kalikan ini jadi 4000 HB. Ini sama dengan rho minyak kali 10 kali HB. Nah, di sini kiri kanan sama-sama kita bagi HB. Sehingga bisa kita hilangkan HB-nya. Kiri kanan kita sama-sama bagi 10. Ini bagi 10, bagi 10. Sehingga dapatlah massa jenis minyaknya adalah 400 kg per meter kubik. Jadi dengan alat seperti ini kita bisa menghitung, menentukan massa jenis dari suatu cairan minyak ini. Tapi tentunya harus yang bisa terpisah ya. Jangan pula nanti air dengan alkohol misalnya, itu nggak bisa. Karena alkohol sama air dia akan bergabung ya, apa namanya, ya terpisah seperti ini. Dia harus yang tidak mau bergabung ya, seperti air sama minyak. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Oh, tapi sebelumnya nomor 1 ini ada yang mau bertanya? Silakan, Bu, kasih waktu. Kalau ada yang bertanya tentang nomor 1. Atau mungkin udah ada yang kurang jelas, biar Bapak jelaskan. Oke, karena diam, Bapak anggap sudah jelas semua. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, coba kita lihat contoh 2 ini. Tekanan udara sekitar, ini 1 kali 10 pangkat 5 PA, Pascal ya. 10 pangkat 5 Pascal. Tentukanlah besar gaya yang bekerja pada kaca yang berukuran 40 cm kali 50 cm. Nah, di sini umumnya kita dengar tekanan udara itu adalah ATM ya, 1 ATM itu hampir mendekati 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini Pascal itu sebenarnya dia dekat dengan Newton per meter persegi ya. Jadi Newton per meter persegi. Nah, Newton itu gaya, meter persegi itu luasnya ya. Nah, ini jadi PA itu sebenarnya ini. Berarti tekanan ya, masih ingat nih pertemuan yang sebelumnya ini, gaya dibagi sama luas yang di bekerjanya. Nah, dalam hal ini ukurannya ini luasnya. Ya.
Nah, di sini satunya meter ya, sedangkan yang di soal dikasih tahu sentimeter. Nah, ini jangan lupa merubahnya dulu. Nah, kalau untuk mencari luasnya, berarti 0,4 ya. Kalau di sentimeter ke meter kan dibagi 100 ya. 0,4 kali 0,5. Ya, sehingga kita peroleh 0,2 meter persegi. Nah, oke, kalau kita lihat F-nya tadi yang ditanya ya, berapa besar gaya, berarti F-nya yang ditanya. Nah, berarti tekanan sini adalah yang 1 kali 10 pangkat 5, sedangkan F-nya mau kita cari. Nah, luasnya 0,2. Sehingga kita dapat gaya yang bekerja di situ adalah 0,2 kali 10 pangkat 5, terus senilai dengan 2 kali 10 pangkat 4 Newton. Kalau dalam bentuk ini nolnya ada 4 berarti ya. Jadi 2, nolnya 4. Berarti sekitar 20.000 Newton. Ya, bisa kalian bayangkan gayanya 20.000 Newton. Artinya kalau dalam massa kita buat katakan di sini sekitar 2 ton ya, atau 2 ya sekitar 2.000 kilo. Tadi tekanan sebenarnya sangat besar untuk atmosfer itu. Nah, lalu kalau Bapak tanya, kenapa kacanya tidak pecah misalnya? Kan dia mengalami tekanan sebesar itu tadi gaya tekannya, gayanya itu 2 kali 10/4 kan cukup besar. Kenapa bisa seperti itu? Kok nggak pecah? Ada yang bisa kasih tanggapan? Kira-kira? Ada nggak? Wah, nggak ada ya. Ini kan besar ya gayanya. Oke, ini Bapak kasih ilustrasi ya. Sebab gini, seperti Bapak katakan di awal, kita belajar bukan hanya menghitung ya angka-angka ini, tapi aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini, misalkan ini ada sebuah rumah yang memiliki jendela. Nah, sini jendelanya. Nah, tekanan ini kalau kita lihat ini kan dari depan ya. Kalau kita lihat dari samping kan ini misalnya tembok ya. Kita buat ini tembok ya. Nah, ini kacanya kan. Ini ada kaca di sini. Temboknya. Nah, ini kacanya kan seperti tipis ya. Nah, itu ada tekanan sebesar seperti ini. Ini gayanya sebesar apa tadi? Nah, ini F ya. Sebesar 20.000 tadi kan. Tapi kan tekanan dan gaya yang sama bekerja pada sisi bagian dalamnya gitu, atau bagian luar bagian dalamnya sama, sebesar F juga. Nah, jadi 20.000 Newton ke kanan, ini ada 20.000 Newton ke kiri. Sehingga resultan gayanya berapa? Nah, ini pelajaran kalian kemarin di bab sebelumnya, atau di kelas 1 juga ada belajar hukum Newton ya. Ini resultan gaya sama dengan 0. Ya berarti tidak juga apa-apa kan, dia tetap diam gitu, tidak ada, karena resultan gayanya 0. Karena gaya bisa mengakibatkan perubahan kecepatan, ya sigma sama M kali A. Resultan gaya juga bisa menyebabkan perubahan bentuk. Misalnya ada kaleng minuman, kaleng remas, berikan gaya, berarti kalengnya berubah bentuknya kan, gitu. Ya, jadi itu penyebab kenapa kaca itu tidak pecah walaupun tekanan besar. Tapi ketika kalian lihat kaca katakan kapal selam, ya. Tapi kalau di kapal selam militer itu kalian lihat seperti nggak ada kacanya karena semua logam ya. Nah, tapi kalau kapal selam untuk misalnya wisata itu ada kacanya. Nah, tentu itu harus kuat kacanya. Kenapa? Karena tekanan di luar atau di air itu sama di dalam kabinnya tentu berbeda. Nah, tentu ada perbedaan gaya sehingga bisa aja kacanya itu retak ataupun pecah. Ya. Oke, Bapak harap itu sudah bisa paham. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya, ini nomor 3 ya, contoh 3. Nah, ini pada sebuah arloji jam tangan ya. Pada sebuah arloji tertulis di situ ada 5 ATM ya. Ini maksud 5 ATM ini kalau dalam bidang industri jam tangan, ini maksudnya tekanan hidrostatik yang dapat diterima jam tanpa rusak. Jadi
kalau lebih dari 5 atm yang tekanan oleh zat cair, ini biasanya untuk air ya, menyelamnya di air. Nah, di sini 5 atm. Perkirakan kedalaman maksimum jam tersebut dapat tenggelam dalam air tanpa merusaknya. Jadi sebenarnya kalau tenggelam bisa berapa meter aja ya, terserah kan gitu. Ya jamnya bisa tenggelam sampai ya masih dalam kali pun bisa. Tapi diharapkan sini yang tidak rusak, tidak merusak jamnya. Nah, tekanan maksimumnya 5 atm. Nah, seperti Bapak katakan, harus diingat ya, kalau di soal nggak diberitahu 1 atm berapa, kita bulatkan aja. Sebenarnya kan 1,01 berapa gitu. Tapi kita buat aja 1 atm-nya biar kita hitungnya mudah. 1 kali 10 pangkat 5 ya, Newton per meter persegi. Ini kita gunakan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah tekanan hidrostatik ya, tekanan hidrostatik oleh cairan. Jadi kita gunakan ini pH sama dengan rho kali G kali H. H ini kedalamannya. Jadi misalnya kita menyelam menggunakan jam ya, itu penyelam kan harus ada jamnya. Wajib itu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tidak ada jamnya, dia nggak bisa mengukur waktu habisnya oksigen. Dia kan pakai oksigen dia menyelamnya. Nah, misalnya penyelamnya di titik ini, karena di titik A. Nah, ini berapa kedalamannya? Nah, di sini H-nya. Maksimumnya ya. Nah, di sini 5 atm berarti 5 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, rho air anggaplah 1000. Kalau di soal nggak dikasih tahu, kita anggap 1000. Ya, sebenarnya bisa aja lebih kurang ya. Tapi umumnya kalau di soal tidak diberitahu berapa rho-nya, kita gunakan 1000. Sama juga seperti ini, G-nya, gravitasi kalau nggak diberitahu kita gunakan 10. Ya, tapi kalau di soal dibuatnya harus 9,8, ya harus pakai 9,8. Nah, di sini hanya kita mau cari kedalamannya. Nah, ini bisa kita buat ini 5 ya, kali 10 pangkat 5 per 10.000. Nah, kedalaman. Sehingga hanya dapat ini 0,4, yang atas juga 0,4, sehingga hasilnya adalah 50 meter. Jadi dia menyelam ataupun kedalaman misalnya itu maksimum 50 meter. Lebih dari 50 meter, bisa aja jam itu rusak ya. Airnya masuk ke dalam mesin jamnya mungkin ya, atau masuk ke dalam kacanya. Jadi, nah ini seperti Bapak katakan harus ada aplikasinya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah biasanya kalau jam penyelam itu dia lebih besar dari 5 atm lagi ya, mungkin 10 atm ya, atau 2 bisa aja 20 atm dan sebagainya ya, tergantung apa namanya spesifikasi dari jamnya, dari pabriknya seperti itu. Dan biasanya lebih besar ininya, lebih besar ATM-nya ini tentu lebih mahal biasanya, karena biaya pembuatannya lebih banyak ya yang digunakan source-nya. Oke, itu yang nomor 3 ya. Ini Bapak harap bisa paham ya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nah, ini aplikasinya ya Pak buat ya. Nah, contoh Bapak ini perhatikan gambar berikut. Jika massa jenis zat cair, ini 1.200, ini harus rho-nya ya dikasih tahu 1.200. Kedalamannya itu hanya adalah 10 meter. Luas penampang penghisap. Nah, ini ada penghisap ini P ya. Itu 2 cm persegi. Ternyata pegas memendek, ini pemendekannya X-nya ya di situ ya. Sebesar 4 cm. Tentukanlah besar tetapan pegas tersebut. Nah, ini K-nya. Ya. Nah, sebenarnya alat apa sih yang menggunakan konsep seperti ini? Nah, sebenarnya di sini pernah kalian tahu ya, kalau kapal selam itu kan bisa menyelam sangat dalam ya, bisa sampai ratusan ya, atau 1000 meter lebih gitu. Nah, mereka menggunakan alat yang seperti ini, pegas, ya bisa digunakan. Semakin dalam dia menyelam, maka X-nya ini akan semakin besar. Ya, si pegas akan semakin tertekan kan, semakin terdorong gitu, akibat tekanannya tadi. Di sini ada tekanan, ya. Tapi tekanan tadi menyebabkan adanya gaya, jadi F, ya timbul gaya di situ. Oke, kita hubungkan dengan kalau pegas ini materi elastisitas yang kemarin ada hukum Hooke ya. Oke, bisa kita buat di sini. Jadi si F-nya tadi ya, F oleh si cairan itu sama dengan F gaya pemulihan untuk pegas, ya pegasnya. Nah,
Masih ingat ya, tekanan itu kemarin kan ini F per A. Nah, sehingga F-nya ini adalah tekanan dikali sama luas penampangnya. Nah, tapi perlu kalian ingat di sini tekanannya kita abaikan untuk yang udara ya. Anggap sama, di sini kan penol ada di atas, ada juga penol yang di sini. Jadi kita abaikan aja penolnya. Nah, langsung ini pH dikali sama A, ini sama dengan pegas, masih ingat ya rumusnya? Apa kemarin rumusnya Rido? Kalau gaya pegas? Halo Rido, ini memperhatikan nggak nih Rido nih? Rido? Wah, ini kelihatannya tidak memperhatikan ini si Rido. Ayo coba hidupkan aja lah ini mikrofonnya. Tidur kali si Rido nih. Coba Anissa, hidupkan mikrofonnya dulu. Anissa K kali delta X, Sir. Oh ya, K kali delta X ya. Jadi X-nya itu anggap delta X-nya. Jadi K kali X ya. Nah, Rido, hidupkan dulu mikrofon. Rido kemana itu nampaknya? Ya sudahlah. Nah massa jenis, ini tekanan hidrostatis kita buat massa jenis zat cair kali G kali kedalamannya. Dikali sama luas penampangnya sama dengan ini K kali X. Nah, kebetulan ditanya K-nya. Nah, rho-nya kita gunakan tadi 1200 ya di soal diminta. Nih, kali G-nya 10. Hanya kedalaman di situ 10 meter. Jadi 10. Nah, luasnya hati-hati ya, ini sentimeter pangkat 2. Kita rubah ke meter. Sentimeter ke meter kan itu 10 pangkat min 2. Tapi dikuadratkan. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, ini sama dengan K-nya kita mau cari, X-nya itu tadi berapa? 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Ya, ini sudah bisa. Udah, tinggal kita hitung aja. Ini bisa kita buat 12 kali 2 ya. Ini. Jadi 12 kali 10 pangkat 4 ya. Ini kan nolnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Dikali 2, ini 10 pangkat min 4 per 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini tinggal K-nya sendiri. Nah, ini 10 pangkat 4 sama 10 minus 4 bisa. Nah, nih 12 kita bagi 4 bisa ya. 3. Nah, 3 kali 2, 6. Tapi ini kan 10 min 2 di bawah, naik ke atas, jadi ini kali 10 pangkat 2. Ya. Atau dengan kata lain, K-nya 600 Newton per meter. Ya. Jadi dibutuhkan 600 Newton untuk merubah panjangnya 1 meter. Jadi 600 Newton per meter ya. Ini untuk tetapan pegasnya. Ya. Oke, Bapak harap ini udah bisa dipahami. Nah, lalu mungkin satu lagi lah. Ini contoh 5. Nah, ini ada air dan minyak berada dalam tabung seperti gambar. Jika massa jenis minyak 80% dari massa jenis air, maka tentukanlah tekanan hidrostatis pada dasar tabung. Nah, kalau di soal nggak dikasih tahu massa jenis airnya berapa, itu kita gunakan 1000 ya. Jadi massa jenis minyak dikatakan 0,8, 80% itu 0,8 ya, karena ini kan 80% dari rho air. Nah, berarti rho minyak ini 80 per 100 kali 1000. Nah, jadi berapa nih? Tinggal dengan 0,2, sehingga ini 800 kg per meter pangkat 3. Nah, lalu coba kita lihat ini tekanan pada dasar tabung ya. Nah, dasarnya kan di sini titik ini. Jadi si A itu ditekan, ya hidrostatisnya ada 2, berarti ada air, kemudian oleh minyak. Maka kita gunakan sini untuk tekanan hidrostatisnya. Jadi tekanan oleh akibat air tambah tekanan akibat si minyak. Nah, airnya tentu ini rho air kali G kali kedalaman si airnya. Tambah ini rho minyak kali G
kali kedalaman si minyaknya. Nah, rho air di soal ini tadi 1000 ya, di soal nggak dikasih tahu, kita gunakannya 1000. Kali 10, ke dalam airnya itu 2 meter ya, kali 2, tambah ini 800 dikali 10 dikali minyaknya itu 4. Jadi kedalamannya nggak langsung 6 itu tadi, tapi beda-beda deh, airnya 2 meter, si minyaknya 4 meter. Jadi ini 20.000, ini tambah berapa? 32 ya. 8 kali 4, 32. Tambah nolnya. Oke, seperti ini. Ya, jadi berapa itu? Sini adalah 52.000 ya, Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, ini menentukan kalau ada beberapa lapis. Ini kalau 2. Kalau misalnya ada lagi lapis ketiga, ya ditambah lagi sama cairan ketiganya gitu. Ya, sama seperti kalau misalnya ada seseorang, kalau pemain bola itu kan sering selebrasinya setelah menggolkan bola, kan dia selebrasi. Habis itu ditimpa-timpa sama kawan ya. Jadi ada, kalau misalnya satu orang lapis jadi berat, tambah lagi sama di atasnya lebih berat lagi kan. Tambah di atasnya berat, makin banyak lapisnya tentu lebih besar tekanan yang dialaminya. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak ingatkan, nanti diulang kembali ya. Karena Bapak perhatikan tuh banyak yang kalian tuh kurang berlatih kelihatannya. Jadi mengerjakan soal-soal yang Bapak kasih di ulangan penilaian harian itu seperti kurang, masih banyak yang belum terlalu tuntas. Tapi udah banyak yang bagus juga sih. Nah, ini Bapak rasa cukup tentang soal-soal yang berhubungan dengan tekanan, ya, tekanan hidrostatis. Nah, tadi Bapak katakan kan harus ada kedalaman. Jadi misalnya ada sebuah kapal selam yang menyelam di air ini, misal permukaan air di atasnya. Nah, kemudian ada kapal selam di sini. Nah, kalau seperti ini kita membuatnya. Nah, artinya ini kan dia mengalami tekanan. Dari tekanan itu bisa kita tahu berapa kedalamannya. Ya, dengan mengukur berapa tekanannya. Jadi kalau tekanan kita bisa dapat berapa di titik itu, bisa kita tahu kedalamannya. Kan nggak mungkin mereka bawa ukur apa meteran gitu kan, meter setiap dalam, nggak bisa. Jadi kalau untuk kapal selam menggunakan besar tekanan yang dirasakan oleh si kapal tadi untuk menghitung berapa kedalaman dari permukaannya. Ya, itu salah satu alat deteksinya. Sama seperti kalau pernah dengar ini ya, mendaki, misal pendaki gitu. Pendaki itu kan kalau kita bisa ilustrasikan, misalnya ini ada permukaan laut, ya. Kemudian ini ada daratan misalkan. Ini daratannya. Nah, biasanya kan itu di atas permukaan laut, ya, ini lautnya. Nah, bagaimana kita tahu ketinggiannya? Nah, ini sekarang banyak alat-alat yang canggih ya. Sebenarnya sensornya itu adalah sensor tekanan. Dengan mengetahui misalnya tekanan titik, katakan titik A ini berapa tekanannya di sini, P-nya dapat. Maksud Bapak ini tekanannya bukan lagi air ya, tapi tekanan udara. Karena makin ke atas tekanannya semakin kecil, makin menipis. Nah, bisa dapatlah berapa ketinggiannya hanya dengan mengetahui P-nya gitu. Jadi sensornya yang digunakan adalah sensor tekanan sehingga kita dapat ketinggian pendakian tadi gitu. Atau dalam hal tadi yang sebelumnya kapal selam juga menggunakan konsep yang sama tapi kedalaman bukan ketinggian. Batasnya juga sama di permukaan laut. Kalau kapal selam berarti di bawah permukaan laut. Kalau pendaki tadi di atas permukaan laut. Nah, di permukaan laut berapa tekanan? Ini tekanan adalah 1 atm. Itu atmosfer. Oke, Bapak rasa pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Ya, jadi semoga tercapai tadi indikatornya ya. Kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan tekanan hidrostatis seperti tadi. Oke. Ada yang mau bertanya?
Oke, Bapak anggap tidak ada. Bapak anggap mudah-mudahan sudah paham semua. Oke, terima kasih. Ya, Bapak ingatkan jaga selalu kesehatan, ya, patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, ya, masker dan juga jaga jarak, cuci tangan juga ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.